Kita sedang mengunjungi makam Adipati Onje II atau Raden Anyokropati. Letaknya di Purbalingga. Nah, di tempat inilah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Purbalingga itu berdiri. Nah, ini kalau orang-orang yang katanya mau membuka auranya, iya, jadi glowing gitu ya, atau awet muda itu di sini nih. Nah, ini kita ada di makamnya Kelingwati dan Pakuwati, istri dari Mbah Adipati Onje yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO yang dirahmati Allah Ta'ala, pada segmen Menyingkap Tabir Misteri kali ini saya bersama teman-teman Arsadaya Daka Indonesia dan juga teman-teman MFO dan tamu dari jauh kita, Al-Akh Azim ya. Kita sedang mengunjungi makam Adipati Onje II atau Raden Anyokropati. Letaknya di Purbalingga. Nah, di tempat inilah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Purbalingga itu berdiri. Jadi sebelum Kabupaten Purbalingga ada, ya, cikal bakalnya itu ada di Kadipaten Onje. Letaknya ada di sebelah utara pusat kota Purbalingga. Dekat Bobotsari. Nah, dekat Bobotsari, dekat Masjid Cengho. Nah, kalau misal teman-teman masih bingung ya, ancar-ancarnya Masjid Cengho, nanti belok kanan itu. Ada jalan. Nah, awal mula Kadipaten ini berdiri, sebelum nanti kita menyusuri ke sana ya, berawal dari seorang pertapa, beliau namanya Ki Tepus Rumput, ya, dan dia itu katanya di Babat Purbalingga dikatakan sebagai muridnya Syekh Subakir. Nah, dia itu bersama istrinya bertapa di sini, cuma qadarullah sebelum dia itu babat alas karena hobinya bertapa, istrinya meninggal. Nah, ketika istrinya meninggal, dia tambah sedih lagi dan tambah sedih. Hingga suatu ketika dia bertapa ditemui oleh Ki Kanta, katanya dia adalah salah satu dari leluhurnya Ki Tepus Rumput, disuruh mencari cincin namanya cincin Soca Lodaya. Soca itu kalau dalam bahasa Jawa artinya mata. Dan Lodaya itu artinya darah. Jadi mata darah ya seperti merah gitu ya, batu cincin yang warnanya kemerah-merahan, yang katanya ada di pohon jati wangi. Singkat cerita, akhirnya ketemulah cincin itu, baru dikasih wangsit lagi, disuruh pergi ke Pajang, Kesultanan Pajang, karena katanya itu adalah cincinnya Raden Joko Tingkir atau Mas Karebet. Nah, ternyata di Pajang sendiri sudah mengadakan sayembara. Kalau cincin itu diketemukan, kalau laki-laki dia akan diberikan selir paling cantik dari
Raden Joko Tingkir, kalau dia perempuan akan dijadikan selir atau istrinya. Ternyata kita tepus rumput yang berhasil nih, cincin Anda ya, akhirnya diberikan selir yang paling cantik. Nah, kita mungkin langsung masuk dulu ya, kita sambung di dalam. Kita mau lihat makamnya Adipati Onje II. Nah teman-teman, selirnya Raden Joko Tingkir yang dihadiahkan kepada Ki Tepus Rumput namanya adalah Raden Ayu, namanya Kencana Wungu ya. Kencana Wungu, dia putri dari Adipati Menoreh Solo. Nah, ketika dinikahi oleh Adipati Onje pertama, yakni Ki Tepus Rumput, keadaannya itu lagi dalam keadaan hamil. Keadaan hamil 4,5 bulan lah kira-kira. 4,5 bulan atau 5 bulan. Nah, dalam Babat Purbalingga dikatakan, diberi pesan nama Mas Karebet atau Raden Joko Tingkir, ini selirku jangan kamu gauli dulu sampai anaknya lahir. Selesai masa nifas lah baru silahkan bebas kamu gitu. Nah, anak dari Raden Joko Tingkir, Mas Karebet, yang selirnya dihadiahkan ke siapa? Ki Tepus Rumput atau Adipati Onje pertama, ini yang dinamakan atau dinamai dengan Raden Anyokropati. Ini yang jadi cikal bakal Raden Anyokropati inilah yang nantinya akan menjadi Adipati Onje kedua, meneruskan ayah tirinya, Ki Tepus Rumput. Nah, singkat cerita, Adipati Onje kedua ini atau Raden Anyokropati, beliau mempunyai 2 orang istri. Yang pertama, Roro Keling, beliau adalah putri dari Adipati Pasir Luhur, ya, dari Pasir Luhur, wilayah Pasundan. Adapun yang kedua, Roro Pakuwati. Roro Pakuwati ini berasal dari Cipaku, masih di wilayah Mrebet, Purbalingga. Kita masuk dulu ya, nanti kita lanjut di dalam. Nah, ini dia makam dari Raden Anyokropati atau Adipati Onje yang kedua. Jadi kembali kepada tadi, cerita yang beliau itu mempunyai 2 istri. Pertama, Kalingwati. Kalau di versi, ada beberapa versi, ada yang mengatakan Roro Keling, ada yang paling rojih ya menurut orang-orang sini, yang paling kuat ya Kalingwati ya. Kalingwati dan Pakuwati. Ya, Kalingwati dari Pasir Luhur, adapun Pakuwati dari Desa Cipaku, masih di Desa Mrebet ini. Nah, suatu ketika di Babat Purbalingga diceritakan bahwasanya kedua istri beliau ini saling bertengkar satu sama lain. Ya. Karena saat itu pertengkarannya sudah betul-betul dahsyat, sulit dilerai, bahkan sudah hampir ribut. Ya. Akhirnya karena Raden Anyokropati saat itu sedang tidur, mungkin dalam keadaan yang lelah, ya, ada keributan seperti itu, cekcok, teriak-teriakan satu sama lain. Beliau cabut pedangnya dan dua-duanya terbunuh. Ya, dua-duanya terbunuh, ditebas, akhirnya meninggal dua-duanya. Dan nanti di bawah ini ada makam Kalingwati dan juga makamnya Pakuwati. Ya, ada di bawahnya makam Adipati Onje yang kedua ini. Nah, dari Kalingwati beliau tidak mempunyai keturunan. Adapun dari Pakuwati ada 4 putra. 3 putra, 1 orang putri. Nah, yang bontot ini yang putri berarti ya. Yang putri ini namanya Roro Banowati, yang dipersunting oleh orang dari Timur Tengah, dari Arab, bernama Sayyid Abdullah. Dan ketika menikah dengan Sayyid Abdullah, atau orang sini lebih mengenalinya dengan Sayyid Kuning, beliau lebih menyebarkan Islam di tanah Onje ini dan mendirikan masjid pertama, namanya Masjid Sayyid Kuning. Insya Allah nanti kita juga akan ke sana. Kemudian sepeninggal kedua istrinya, karena kekhilafannya, akhirnya ada sebuah pepali. Orang-orang Cipaku dilarang menikah sama orang Onje.
Dan orang Onje pamali kalau poligami, menikah lebih dari satu. Sebenarnya ini ada suatu hikmah yang bisa kita petik. Hikmah besar yang bisa kita petik kalau misalnya memang ada di antara bapak-bapak sekalian atau mungkin teman-teman yang berniat poligami atau menikah lebih dari satu, itu jangan digabung di satu rumah. Karena seadil-adilnya manusia, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tidak menggabungkan istri-istri beliau dalam satu rumah. Walaupun istrinya ridho misalnya, tetap harus dipisah. Karena yang namanya percekcokan kita tidak pernah tahu. Setan kan tidak pernah tahu ya kapan mereka itu akan mencerai-beraikan suatu keluarga. Maka lebih baik antisipasinya dipisah rumahnya. Setelah menikah dengan 2 orang putri, Kalingwati dan juga Pakuwati, karena meninggal terbunuh, akhirnya menikah lagi dengan seorang putri dari Adipati Arnan. Itu suatu wilayah di wilayah Kaligondang ya Mas. Ini orang-orang Purbalingga nih, Pak Kabui Kelima sama Mas Yanuar. Namanya Pingen Wati. Makanya untuk mengenang istrinya beliau itu, ini ada sungai ya di bawah kuburan ini, di bawah makam ini. Nah, sungai itu disebut dengan Sungai Pingen. Nah, itu berasal dari kata Pingen Wati. Diambil dari Pingen Wati, nama istri ketiga beliau. Nah, dari istri ketiga beliau inilah lahir Ki Yudantaka dan Ki Arsantaka. Nah, itu awal mula Babat Purbalingga lah ya. Awal mula Purbalingga itu berasal sebenarnya dari Kadipaten Onje. Apakah di sini dulu letak kerajaannya? Bukan. Kadipatennya bukan di sini. Nanti akan kita telusuri ya di daerah sana lah. Baik, kita mau ketemu sama Mas Udin, beliau juru kunci di pemakaman ini. Siapa tahu kita bisa mengambil banyak faedah sejarah-sejarah tentang Kadipaten Onje ini. Ya, ini kita sedang bersama Mas Udin, beliau adalah juru kunci dan juga orang yang diamanahi oleh Dinas Kebudayaan ya, untuk menjaga situs dari makam Adipati Onje II. Karena gimana-gimana juga ini adalah tanah leluhurnya orang-orang Tlatah Purbalingga. Nah, ini ada di sini nih. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mas Udin. Waalaikumsalam. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nun sewu tadi kita kan membahas tentang sejarah awal-awal berdirinya Kabupaten Purbalingga plus juga Kadipaten Onje. Sebenarnya nama Onje itu berasal dari apa? Nama Onje itu sendiri diambil dari buah burus, pohon burus. Pohon burus kan berarti ada bunga yang namanya kecombrang. Oh, kecombrang. Nah, dalam kecombrang itu kan ada segelintir yang kecil-kecil itu, lah itu namanya onje. Oh gitu ya. Lah di tempat itu dulunya kan banyak pohon burus. Lah kita tepus rumput itu kan di situ akhirnya di situ diberi nama onje. Onje. Oh, jadi onje itu nama dari bunga kecombrang yang biasanya buat pecel ya. Iya. Yang merah-merah itu kalau teman-teman sering Makanya makan lah ini pecel. kan simbolnya kan Combrang ya. combrang. Oh. Dari simbolnya sendiri. Nah, ini kan Adipati Onje yang kedua, putra dari Mas Karepet atau Joko Tingkir ya. Itu Adipati Onje yang pertama makamnya di mana? Kalau kita tepus rumput itu tidak, beliau setelah ini dewasa beliau mengembara ke arah utara timur dan ganti nama lagi. Intinya memang dia tidak dimakamkan di sini. Karena beliau awalnya kan dari Kulon, makanya ada yang menamakan Syekh Maulana Mahribi, karena di sini banyak rumput diberi nama Kitepus Rumput. Terus setelah dari Pajang mendapatkan sayembara, diberi nama gelar Ki Ageng Ore-Ore, makanya Onje lebih dikenal putra ore-ore yang bahasa Jawanya adalah uri-uri. Uri-uri. Oh, itu. Nah, ini waktu berhasil mendapatkan hadiah selir tercantiknya Mas Karepet nih. Kan diberi pengawalan langsung dari Kesultanan Pajang, ada 4 puspa. Iya. Itu siapa aja itu? Puspa Jaga,
Pusparaga, Puspakanta, Puspadipa. Yang Puspajaga yang di depan balai desa untuk pendopo namanya Puspajaga. Makanya pendopo balai desa Puspajaga diabadikan. Puspajaga. Puspa itu artinya apa? Puspa Bunga. Bunga ya. Iya. Bunga. Oh, pantas di tapak suci itu pakainya bunga ya. Mawar itu. Ya karena mungkin bunga simbol dari penjagaan apa nggih kalau di Jawa ya. Kalau maaf ini, kalau dari segi mitos-mitos atau cerita-cerita mistis di area sini, apa yang mungkin sudah tersebar luas, Mas? Ya, salah satunya kalau di Puspajaga itu sendiri kan di situ kan memang terkenal ya, termasuk tempat yang lumayan dalam arti lah kalau orang baru ke situ nggak klakson nggak apa itu pernah ada seorang juragan bawa padi nggak ngasih mobilnya langsung mogok. Tapi ketika dia ngasih di situ ada kakek-kakek bercaping dikasih hanya sedikit, terus kakek-kakek itu pergi ke balai desa, entah itu kakek-kakek asli apa enggak, terus jalan. Dan itu pun banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Jadi bahasanya nggih, cara wong Jawa nggih, rodok-rodok kula nuwun sewu sebenarnya itu seperti itu. Tepos liro. Nggih, cara Permisi ya. Itu tadi di Puspajaga. Kalau di area sini? Di area sini itu suatu contoh ketika orang ke sini datang ziarah, biasanya itu kan berbagai pertanda itu yang kadang ada angin besar, ya memang banyak orang yang mengalami. Jadi ketika biasanya kan di sini kan malam jam nanti besok Jumat Kliwon itu ya juga ramai karena posisi ziarah yang paling ramai memang Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Itu kan berbagai orang, berbagai nuwun sewu ini kan kadang keperluan juga, cara mitosnya juga beda-beda. Ada yang mengalami kadang angin dari belakang sampai sini, kadang terus baru di sana, di sini sudah terang benderang. Ya, banyak yang mengalami. Banyak kejadian supranatural ya teman-teman. Ini ketika datang ke makam ini dengan niat dan hajat tujuan tertentu. Ya, mungkin apa ya istilahnya ya, berdoa kepada yang ada di dalam makam. Nah, ini kan mungkin seperti itu ya, wallahu a'lam. Sebenarnya saya mau tanya nih, itu nanti bahasan nanti lah ya. Saya mau nanya kenapa di Jawa kok lebih banyak sekali dikhususkan Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon, itu kenapa? Ya, hitungan Jawa memang kalau Kliwon itu memang lebih manjur ya? Ya, cara itu lebih dikeramatkan. Oh gitu. Jumat, Kliwon, Selasa. Kalau Jawa memang Selasa dan Jumat. Lah Selasa Kliwon, Jumat Kliwon itu memang cara hitungan itu lebih keramat. Itu sih kita kembalinya sih ke keyakinan masing-masing. Okay. Mulanya saya di sini pun cara yang wajib membersihkan kan pun Senin Wage dan Kamis Wage besok. Kamis Wage. Iya, menjelang itu. Okay. Itu yang sudah temurun-temurun dari kunci yang terdahulu. Tentang adab-adab ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita masuk ke dalam area pemakaman, hendaknya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar lil mu'minin wal mu'minat yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu insyaallahu bikumul lahiqun. Ya, assalamualaikum ya ahlad diyar, salam kesejahteraan bagi kalian wahai penghuni-penghuni ad-diyar mana? Kubur. Wahai penghuni kubur ya. Yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah ampuni kami dan mengampuni kalian semuanya. Ya. Untuk orang yang mukmin dan orang-orang yang mukminah, kalian
telah mendahului kami, dan kami insya Allah juga akan menyusul kalian. Jadi kenapa kok Nabi SAW mengajarkan tata cara salam yang seperti itu, atau dengan redaksi-redaksi yang lain, karena banyak periwayatan ya, untuk mengingatkan kita bahwasanya kita kelak akan dikubur seperti mereka, dan untuk mengingatkan juga kepada kita, mereka-mereka yang sudah ada di alam kubur sama seperti kita, masih menyangka esok hari masih hidup, masih menyangka nanti masih hidup. Tapi ketika takdir Allah berkata lain, ajal sudah datang, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajalnya masing-masing. Ketika ajal itu sudah datang, tidak akan diakhirkan walau barang sedetik, tidak juga akan dimajukan walau barang sedetik. Ini sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Nah, apakah mereka dengar? Pasti dengar. Ketika perang Badar, Nabi SAW itu sampai ditanya para sahabat. Nabi saat itu bersabda kepada jenazah-jenazah kaum musyrikin yang sudah meninggal, gugur ketika perang Badar. Aku telah menemukan apa yang telah dijanjikan dari Robku. Sekarang apakah kalian telah menemukan janji-janji Rob yang selama hidup kalian sembah? Ditanya sama sahabat, mengapa engkau wahai Rasul berkata kepada orang yang sudah meninggal? Kata Rasulullah SAW, mereka juga mendengar sebagaimana kalian mendengar. Hanya saja mereka tidak mampu untuk menjawab. Dengar langkah kaki orang-orang ketika baru saja menguburkan jenazahnya di dalam liang lahat. Dengar juga ketika orang-orang itu mengucapkan salam kepada mereka. Bahkan roh-roh orang mukmin akan menjawab salam kita. Cuma kita tidak diberikan pendengaran untuk itu. Kalau diberikan pendengaran, pingsan kita. Pingsan, penampakan banyak yang pingsan, apalagi ini penampakan alam kubur gitu ya, yang lebih dahsyat lagi gitu. Itu baru yang salam, apalagi yang siksa, waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW juga menjelaskan tentang hukum ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Aku memang dulu pernah melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Faqad udzina li Muhammadin an yazura qabra ummihi. Tetapi telah diizinkan bagi Muhammad untuk berziarah ke makam ibundanya. Fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Tudzakirul akhirah. Maka berziarahlah kalian ke kuburan, karena dengan berziarah kubur akan mengingatkan kalian pada negeri akhirat. Ini sama seperti hukum ruqyah, awal mulanya tidak dibolehkan sama Nabi. Kenapa? Takut adanya perbuatan-perbuatan syirik. Tetapi ketika Islam dan syariat sudah betul-betul menetap di hati kaum muslimin, dibolehkan ruqyah dengan syarat-syarat yang ketat. Demikian juga kita boleh ziarah ke kuburan untuk menapak tilas sejarah, asal jangan minta-minta. Minta-minta pada apa yang dikubur, karena apa yang ada di dalam kubur itu jauh lebih membutuhkan doa kita daripada kita minta doa kepada mereka, karena sudah terputus amalan-amalan manusia setelah matinya, kecuali hanya 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi. Apa saja? Doa anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Hanya itu saja. Selainnya berdoa mereka tidak bisa lagi sudah. Ya, sudah tidak bisa lagi untuk orang-orang yang sudah di alam kuburnya. Ya, ini sekilas adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kita juga jangan menginjak ya, atau duduk di atas kuburan. Kalau ini duduk atas kuburan enggak? Kayaknya enggak ya. Ini kan kuburannya ada di sini ya. Kita tidak boleh duduk misal di situ ya. Duduk di atasnya itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Ya, nginjak atau duduki, karena ya menghormati. Rasulullah SAW betul-betul menghormati jenazah-jenazah kaum muslimin. Ada pertanyaan dari Al-Akh Azim, kenapa kok dalam Islam akhwat atau ibu-ibu, mbak-mbak itu ya, tidak dianjurkan untuk sering-sering ke kuburan, karena kita bisa tahu secara psikologis wanita itu bagaimana, jauh lebih dikedepankan perasaannya. Memang itulah kelebihan wanita yang Allah sudah berikan kepada mereka, lebih dari sisi perasaan. Kalau laki-laki lebih dari sisi akal atau logika, perasaannya kadang kurang peka. Makanya wanita itu jangan sering-sering untuk ziarah ke kuburan, khawatirnya menimbulkan rasa kesedihan yang nanti berlarut-larut. Itu. Boleh menangis ketika ada sanak kerabat yang meninggal dunia. Sebagaimana Rasulullah ketika meninggal anaknya, yakni Ibrahim, anak dari Maria Qibtiyah, bersama Rasul SAW, beliau nangis.
Sampai sempat ada sahabat yang nanya, kok engkau nangis wahai Rasul? Ya, ini adalah salah satu tanda rahmat atau kasih sayang. Yang tidak boleh menangisi kepergian sanak kerabat adalah nangis yang berlebihan sampai nyakar-nyakar muka, napok-napok muka, nyobek-nyobek baju, ini yang tidak dibolehkan dan termasuk yang terlarang. Ya itu tadi. Ya, dilarang menyobek baju, nampar-nampar wajah, itu yang dilarang oleh Rasul. Nah, adapun penjelasan Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan para ulama lain yang katanya kalau nangis kok nanti mayatnya bakal disiksa di dalam kubur. Ini penjelasannya harus betul-betul gamblang, ini bukan seperti itu maksudnya. Ketika ada sanak kerabat nangis, mereka bukan disiksa kubur, bukan. Tersiksa batin mereka. Ngelihat ketika mereka itu pergi, waduh, anakku ditinggal, nangis, sedih. Mereka juga ikut sedih. Ruhnya tahu siapa yang sedang nangisin dia, siapa yang sedang bahagia atas kematiannya, tahu ruhnya itu. Ya seperti hadis tadi yang ketika Nabi SAW memberikan apa ya istilahnya ya, ucapan terakhir kepada jenazah kaum musyrikin Quraisy. Mereka tahu orang-orang di sekelilingnya. Makanya kalau orang yang dapatkan nikmat kubur, dia disuruh, ayo segera kuburkan. Aku sudah kepengen menikmati nikmat dari Allah. Tapi kalau sudah tahu dia bakal disiksa, jangan dikuburkan cepat-cepat. Mereka kan seperti itu dalam sebuah hadis. Dan hadis ini sahih semuanya. Jadi yang dimaksud disiksa ini bukan disiksa dalam kubur, tapi tersiksa. Mereka juga ikutan sedih, sudah berpisah sama keluarganya sementara waktu ya, karena besok kita kan juga akan kembali dibangkitkan dan dibersamakan lagi sama Allah. Semoga di surganya Allah bareng-bareng ya, amin. Ya, itu sudah pisah sementara sampai hari kiamat, sampai mereka juga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Anak atau sanak kerabatnya pada nangis-nangis, so, itu tersiksa sekali mayit itu. Lebih tersiksa, apalagi sampai meraung-raung atau bagaimana, berlarut-larut sedihnya. Mereka tahu, teman-teman sekalian, ketika setelah dikuburkan, melihat gimana keadaan anak cucunya, ya, bahkan dalam hadis-hadis yang sahih dalam Mustadraknya Imam Hakim dikatakan kalau sanak kerabatnya itu juga meninggal, ditakdirkan husnul khotimah, mereka bakal dipertemukan. Jadi cerita kubur ini nggak melulu masalah fitnah kubur saja. Memang itu iya, dan itu mungkin sering didengar antum semuanya, dengar teman-teman semua. Tapi ada hal yang indah ketika orang itu sudah wafat. Mereka bertemu, kalau misal dapat husnul khotimah, dipertemukan sama mbah-mbahnya dulu, sama ayahnya, sama ibunya, sama istrinya, sama suaminya. Istriku, suamiku, lama nggak berjumpa. Ada reuni seperti itu antara ruh dengan ruh. Nanti mereka saling bertanya, gimana keadaan anak-anakku setelah aku meninggal? Oh, mereka dalam keadaan baik, soleh, hafiz Quran, bla 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 bla. Oh, mereka dalam keadaan rusak atau apa? Itu sedih mereka itu. Terus tanya, gimana keadaan fulan, saudaraku ini, saudariku ini? Loh, dia sudah meninggal sebelum aku wafat. Nah, itu ada yang berkata demikian. Ya. Akhirnya, loh, kok kita nggak menemukan di sini? Oh ya, berarti dia disiksa, nggak dapat nikmat kubur. Ini hadis-hadis yang sahih yang harus kita sampaikan. Bahwasanya kematian itu pasti datangnya, dan reuni antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin para ulama yang saling bersahabat ketika mereka hidup, mereka juga kembali bersama-sama di alam yang lebih abadi, ya, di kehidupan yang kedua. Ya, setelah habis itu nanti dibangkitkan, ya lebih abadi lagi di surganya Allah Azza wa Jalla. Maka ayo persiapkan, kita berziarah kubur, kita ingat mati, kita siapkan amal terbaik kita menghadap Allah Jalla Jalaluh. Semoga kita ditakdirkan semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin amin rabbal alamin. Mohon maaf ini saya banyak bicara, Mas Udin. Ada ndak mitos, kan di sini terkenal juga sungai Cocok Telu ya. Tempuran apa nggih? Nggih, Tempuran 3. Nah, itu di situ sebenarnya untuk apa sih? Nah, itu cara dari dahulu sampai sekarang masih menjadi kepercayaan sekitar Purbalingga, bahkan luar Purbalingga, ketika untuk mandi dan setelah mandi di situ auranya itu tambah, secara seperti itulah. Ya kita secara dohir saja kan ketika mandi kan tetap sebenarnya itu kan bersih lah. Itu sebenarnya kan untuk membersihkan diri kita dari
hal-hal yang negatif. Lebih glowing gitu. Kan itu memang sudah menjadi tradisi, bahkan sampai bupati-bupati, calon bupati pun ketika mau mencalonkan diri pun Mandi. iya, Ada tempat mandinya apa memang ya berah-berahan gitu? ya di situ bersama Nanti kita ke sana bisa. bisa. Ini kayaknya kita mau turun ya, dan pengen lihat tempat kadipaten pertama, Kadipaten Onje itu di mana. Sama ada makamnya. Mungkin nggak masuk ke makamnya, cuma pengen tahu situs-situsnya aja, makam Pakuwati sama Kelingwati. Nggih. Ini nanti kita sekalian turun ke bawah, nanti teman-teman kita ajak melihat Sungai Pingen. Pingen nggih. Pingen ya, yang diambil dari nama istri ketiga Mbah Adipati, yakni Pingenwati, dari mana? Kaligondang ya. Adipati Arenan. Mungkin bisa jalan sekarang nggih. Nggih, monggo. Bismillah. Nah, teman-teman, di belakang kita ini sekedar informasi saja untuk dunia pengobatan nabawi ya. Ini ada pohon angsana keling yang kayunya kalau kita ramu dengan beberapa ramuan-ramuan khusus, ini sangat berguna sekali untuk penyembuhan depresi berat. Apalagi orang depresi yang sukanya ngamuk-ngamuk, ini bisa pakai menggunakan kayu ini, kayu dari pohon angsana. Agak susah memang dicari karena ini pohon sudah lumayan agak jarang sekarang ya. Ini sekedar informasi saja, pengobatan tradisional lah. Kalau ada yang anti pengobatan nabawi ya sudah kita katakannya pengobatan tradisional, pengobatan alami. Ini bisa menggunakan angsana, kayu angsana. Nah, caranya gimana? Ya kapan-kapan nanti kita bahas ya. Ayo kita lanjut perjalanan. Kita mau ke tempuran Sungai Onje. Kalau ini Sungai Pingen nih, yang tadi diceritakan. Kalau yang sana sungai apa? Sungai Telahap. Telahap. Yang tengah? Sungai Paku. Lah Paku kan akhirnya nanti yang menjadi Sungai Pingen. Oh, dari Sungai Paku. Jadi ini pokoknya yang besar ini Sungai Pingen ya? Iya, kalau ke bawah itu sudah nama satu Sungai Pingen. Pokoknya kalau ke bawah teman-teman itu sudah satu nama Sungai Pingen. Kalau sana Sungai Telahap tuh yang paling apa itu? Utara. Kalau yang tengah ini Sungai Paku. Lah yang sini yang kecil? Nah, ini dari Sungai ya Pingen sebenarnya. Pingen juga ya. Iya. Nah ini kalau orang-orang yang katanya mau membuka auranya, iya. Jadi glowing gitu ya, atau awet muda itu di sini nih. Di pertigaannya pas. Ya. Nah ini menurut mitosnya ya, wallahu a'lam, nanti bisa dibenarkan sama Mas Udin. Menurut mitosnya juga tempuran sungai tiga kayak gini bagus buat ngelepas unsur-unsur negatif dari sihir, santet, tenung teluh, atau mungkin untuk ngelepas kanuragan gitu ya. Kalau mau tobat terus dilepas ya. Katanya orang-orang dulu itu di sini di tempuran pertigaan sungai lah, pertemuan sungai, beberapa sungai. Ini bisa masuk nggak, dalam nggak sih sana? Ya, segini ya? Iya. Oh basah ya? Basah. Kalau nggak basah kita pakai cakra dulu, ke cakra shinobi. Terus posisi rame itu kan pas ketika ada lowongan perangkat, entah itu perangkat kabupaten, entah intinya kedudukan itu yang paling, jabatan itu paling lebih ramai. Jadi kalau ada ya itu tadi mungkin untuk ya jabatan apapun lah, iya, ramai katanya di sini ya, untuk meningkatkan aura kewibawaan mungkin. Ya, intinya itu hanya sebuah lantaran lah. Lantaran ya. Enggak. Kalau yang Batu Dakon di mana? Itu Batu Dakon kelihatan di situ. Itu kita ke sana lewat mana, Mas? Kalau sana ada jembatan kecil, bisa ke sana. Mau? Kita ke sana yuk.
kita nyeberangi jembatan Sirot Jaser. Kalau nyemplung air masih mending, kalau besok kan nyemplung neraka. Jadi ini dulu untuk tempat pasta gigi teman-teman. Pasta gigi ya. Nggih. Pakai mungkin daun suruh atau apa. Kalau gosok gigi para putri-putri Adipati numbuk dulu terus gosok gigi. Alatnya pakai apa? Wallahu alam, mungkin pakai kayu siwak. Dulu ada tapi hilang, diambil orang. Tumbuknya. Ada. Oh, tumbukannya. Kalau alat untuk sikat giginya ada enggak? Enggak, pakai tangan. Oh, pakai tangan ya. Kalau mbah-mbah dulu kan buat menguatkan gigi pakai apa? Wadah seperti itu. Sirih ya, nginang namanya, nginang. Sekarang mungkin mbah-mbah zaman sekarang udah jarang seperti itu. Ini katanya mitosnya nih, Pak. Saya lihat di konten juga sih. Tapi kalau kita kesini terus airnya pada penuh-penuh kayak begini, apa mitosnya itu? Ya, mitosnya itu ini biasanya untuk sebagian besar obat. Obat. Ya. Kalau walaupun musim hujan seperti ini, kalau kita tidak berjodoh, ya tidak ada air. Oh gitu. Tapi kalau musim terang, walaupun nggak hujan, kalau memang berjodoh ya ada. Ada airnya. Ada airnya. Banyak jentik-jentik. Airnya banyak, jodoh ini. Bukan ikan cupang bisa. Ya juga kadang bisa hanya satu aja yang isi, liannya enggak. Oh, ini semua ya? Iya. Itu 2, 3, 4. Ini enggak nih. Enggak. Kurang siji, Pak. Iya mau ini ya. Ini. Nah, sini kok kan Belum jadi. belum jadi pak lah. Kenapa ini dikasih sesajen juga, Mas? Ya itu orang yang kesini terus Untuk anu ya. Iya. Ya. Kita kemana lagi nih enaknya? Kita lihat temburan. Iya. Nanti ke sana lagi ke Pakowati, Kelingwati dan jenengan ke masjid. Siap. Nggih. Baik, kita jalan lagi. Ya. Itu untuk bawah aja situ, silakan. Alirannya lumayan deras, teman-teman. Enak ini untuk duduk-duduk di sini. Cuma ini udah mulai gerimis, jadi kita mau kembali lagi ke masjid. Kita mau lihat Masjid Sayyid Kuning ya. Nah, ini kita ada di makamnya Kelingwati dan Pakuwati, istri dari Mbah Adipati Onja yang kedua. Letaknya tepat di arah utara. Arah utara Mbah Adipati. kuburan suaminya. Di bawah ya, agak menurun soalnya. Ini apa? Makam mereka berdua. Semoga Allah merahmati mereka, mengampuni dosa-dosanya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Kadipaten Onje di mana? Di situ gang masuk. Oh, ini masuk nih, awal mulanya nih di sini nih. Dulu di sini tempatnya. Iya. Cuma sekarang sudah enggak ada puing-puingnya lagi nih. Enggak ada. Terus sudah sangat lama juga sih. Itu pohon belimbing peninggalan yang masih utuh. Itu pohon belimbing peninggalan Adipati. Iya. Itu pohon belimbingnya itu. Itu ada pohon belimbing peninggalannya Mbah Adipati. Mungkin di area situ gitu loh. Iya, di area Tempat. situ. Kalau Sokaraja kan masih ada bekas rumah dari Adipati KC atau Adipati Sokaraja. Ini memang sekarang sudah jadi perumahan. Ya kalau nggak paham ya nggak dipandu sama Mas Udin, kita nggak bakal tahu di mana Kadipaten Onje letaknya itu. Di sini kan dulu sebagai dapur. Oh, ini dapur. Iya. Oh, berarti besar ya. Ini dulu dapurnya katanya di sini. Berarti mohon maaf, di tempat terbunuhnya mereka berdua langsung dikuburkan di situ ya. Makanya ini namanya kan makam Simedang. Makam Simedang. Simedang. Karena kisosnya dengan pedang. Oh, Simedang karena wafatnya itu dengan pedang. Terbunuhnya dengan pedang. Hukum kisos dulu kan seperti itu cara dalam. Kok dikisos? Ya karena cara itu kan dalam terapan kerajaan kan ada hukum karena Apa mereka saling membunuh apa gimana? bukan saling menuduh kan akhirnya yang satu dihukum terus yang satu dihukum sekalian seperti itu. Makanya kayak gitu. dinamakan makam Simedang untuk Saling mengenang iya.
Karena di Kisos ternyata ya. Di Kisos pakai pedang ya akhirnya dinamai Simedang, makam Simedang. Terima kasih banyak Mas Udin atas arahan dan bimbingannya. Kita mungkin berpisah di sini, nanti kita mau lanjut ke Masjid Sayyid Kuning. Ya, nantikan di episode selanjutnya tentang episode Sayyid Kuning atau Sayyid Abdullah, suami dari Putri Banowati. Ya, yakni Putri Adipati Onje dengan Pakuwati ya, Pakuwati, putri bungsunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Masjid Raden Sayyid Kuning atau Sayyid Abdullah. Itu namanya muncul daripada Masjid Raden Sayyid Kuning ini pada tahun 1986. Tapi masalah masjidnya itu sudah lama sekali, dari abad 13. Nah ini Sunan Kudus ceritanya, ini Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, ini Sunan Kalijogo. Oh jadi 4 ini iya, pertanda kiai, Sunan-sunan. Sunan.